Satu, dua, tiga. Dari rumah kita yaitu Greenway. Nih lihat nih perjuangannya. Ini. Orang nggak ada yang mau. Tinggal masjid, santai, santai, santai. Udah cek donatur Fir. Lagi mukbang guys. Halo semuanya, kita dari Gade. Nah, di sini kita mau kemana sih? Kira-kira mau kemana ya? Hari ini kita mau tamasya ke Gedung Juang. Betul. Sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu gak sih? Setuju banget, setuju banget. Halo, aku Syifa. Halo, aku Dinda. Aku Firza. Dan aku Nayaka. Nah, kita langsung aja kali ke tempatnya ya. Ayo. Kita loncat bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke guys, ternyata tadi kita udah ke Gedung Juang dan dari pihak pengelolanya itu kita perlu surat izin buat masuk, apalagi buat ngekonten karena kita kan tujuannya emang buat ngevideoin ya, Iya. kayak Gedung Juang kayak gimana dan wawancarain orang-orang di sana gitu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk pindah Haluan. haluan, setuju. 360 derajat berputar tuh. Akhirnya kita memutuskan untuk menganalisis menganalisa Adanya tol dan dampak kartu e-tol bagi orang-orang para penikmat jalan tol. yes, karena dilihat-lihat juga sekarang tuh sistem pembayaran di tol itu dia udah pakai e-tol rata-rata. Betul. Udah jarang pakai pembayaran uang tunai. Tuh. Jadi, wah, kita melihat di situ ada kayaknya ini salah satu peluang buat mempermudah pembayaran gitu, karena kan takutnya nanti kalau bayarnya pakai uang tunai, pakai uang palsu gitu-gitu. Iya. Kalau yang Bener banget. kalau yang ribet. yes, Iya. setuju. Jadi kalau yang sekarang pakai tap cash itu uangnya lebih terpercaya dan lebih cepat juga ya. Langsung ya kita jalan. Orang-orang tuh lagi istirahat. Jangan kayak jelas area. Ini lagi videoin. Ya. Nih lihat nih perjuangannya. Ini Orang tuh nggak ada yang mau. Tahu nggak? Karena kita pakai baju baru. Enggak, bukan itu. Orang takut jawabannya salah. Tahu lah aku. Oke guys, jadi tuh ternyata revolusi industri itu bisa membuat kita jadi lebih mudah berkomunikasi guys. Contohnya nih sekarang nih, kita hari ini tuh mau reaction wawancara kemarin yang udah dibuat mengenai e-tol. Kan kemarin kita udah kayak jalan-jalan di tol, terus karena revolusi industri itu mempermudah pembayaran tol jadi lebih cepat dengan penemuan e-tol. Oke, kita langsung aja kali ya reaction videonya. Tidak. Halo, di sini kita akan melakukan wawancara ya guys ya. Oke, kira-kira kakak sering gak sih berpergian pakai e-tol? Sering. Oke, sering. Menurut kakak berguna gak bagi masyarakat dengan adanya e-tol? Berguna sih. Dari sebelum-sebelumnya kan yang pas masih pakai cash Iya, itu betul. bisa menimbulkan kemacetan juga. Iya, benar, banyak banget kasus-kasus kemacetan yang ada di tol-tol, khususnya Jakarta Cikampek ya kak. Oke, selanjutnya pertanyaan, menurut kakak efisiensi gak penggunaan e-tol dalam mengurangi kemacetan gerbang tol? Sangat efisiensi. Sangat berpengaruh efisiensi. juga buat itu. Oke, makasih ya kak, sekian wawancara dari saya. Makasih ya kak. Kita mulai dari menurut pendapat Sipa deh, boleh. Menurut pendapat aku tentang ada
tol bagi kehidupan kita udah pasti banget mempermudah. Karena kan kita nggak perlu ribet-ribet siapin uang cash kan pertama. Tapi ribetnya sendiri sih kalau misalnya top up-nya, karena kita harus ke Alfa walaupun udah bisa lewat kayak BCA atau gimana-gimana. Kan kalau misalnya di bank online kita lagi nggak ada saldo, otomatis kita harus datang ke Alfa untuk top up kayak aku kemarin. Itu ribetnya. Tapi kemudahan yang dikasih juga ada banyak, kayak ya itu kita nggak perlu siapin uang cash, nggak perlu macet-macet di gerbang tol nungguin kembalian gitu. Jadi kayak bisa mengurangi kemacetan juga sih. Itu sih menurut aku. Oke, setuju banget. Oke, kita langsung next saja ke Adinda, boleh? Menurut saya, penggunaan e-tol di era sekarang ini sangat memudahkan masyarakat. Tapi itu bisa membuat orang yang kerja dulunya jadi apa tuh, penjaga tol gitu, jadinya udah nggak dipekerjakan lagi, diganti sama e-tol. Iya juga sih, Din. Iya sih, setuju banget. Oke, next kita langsung ke Jonathan. Jona, sebagai Anda sang pewawancara. Dampak penggunaan e-tol ya bagi masyarakat. Dampak positifnya itu banyak banget dan dampak negatifnya juga banyak banget. Salah satu dampak positifnya yaitu tidak terjadi kemacetan, memudahkan akses, lalu pembayarannya itu gampang, langsung di tap, gerbang bakal kebuka dengan sendirinya. Tapi asal ada saldo. Lalu dampak negatifnya, ketika saldo habis dan tidak ada operator di dalam jalan tol tersebut dan tidak ada penjaga di pintu tol otomatis, maka akan terjadi kemacetan. Jadi si pengguna e-tol ini akan minjem e-tol ke pengguna belakangnya atau pengemudi lain untuk membuka pintu tol tersebut. Oke, itu. Bener sih, setuju juga sih sama opini. Betul. Yes, oke. Kita langsung lanjut aja ke Nayaka. Nayaka, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih, orang yang ada di video itu ya, itu dia tuh bener banget. Jadi tol tuh bisa mengurangi kemacetan banget. Karena apa ya, kalau yang dulu kan masih cash tuh ya, jadi orang tuh belum tentu uangnya tuh pas. Jadi kembalian tuh kan bisa ribet banget ya, gitu sih. Jadi bisa mengurangi kemacetan lah. Sekarang juga kan udah ada yang nggak perlu tap tuh, jadi ditaruh di stiker gitu di mobilnya, jadi tinggal lewat aja gitu. Iya. Oke, setuju banget sih itu, karena dari mas-mas yang diwawancarain juga beliau beranggapan kalau misalkan e-tol itu mempermudah, kayak mengurangi kemacetan. Setuju juga sama opini-opini kalian tentang e-tol ini tuh bisa mengurangi kemacetan. Cuman minusnya yaitu ngisinya. Kan ada beberapa HP yang emang bisa ngisi pakai NFC, cuman ada beberapa juga HP yang gak bisa, NFC-nya masih belum ada. Jadi mereka mau gak mau secara terpaksa harus ngisi ke, kalau nggak Indomaret, ke minimarket, dan paling minjem HP orangnya gitu buat ngisi. Terus itu menyebabkan kemacetan yang parah, karena pintu tol itu kan bakal terbuka otomatis, tapi karena nggak ada saldonya, jadi si pengemudi tol ini bakal menghambat pengemudi yang lain juga. ya, terus juga emang suka ada kasus yang mana pengguna mobil di tol itu, pengguna tol itu tap, cuman pintunya nggak kebuka, jadi beliau harus pakai kartu di pengemudi lain. Iya, betul. Biasanya kalau selama orang pengemudi lainnya itu baik, beliau suka minjemin kartunya buat pengendara yang depan gitu. Jadi cukup setuju dengan ada keadaan e-tol itu tuh mempermudah, cuman ada nilai minusnya juga begitu. Setuju sih. Yes. Terus kemarin kayak seru gitu kan, kita
ternyata tol itu bisa menghubungkan satu daerah ke daerah lain, mempermudah akses juga. Kita kemarin keluar tol nggak jauh, langsung masuk ke MM gitu. Jadi ada kartu yang bisa buat tap cash, beli makan, beli baju, terus buat parkiran, buat kereta, buat tol. Itu satu kartu bisa mencakup semuanya.